Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dini. Nah, pada materi kali ini yaitu tentang basic konfigurasi. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konfigurasi hostname. Nah, hostname bisa juga kita sebut sebagai identity. Jadi di sini ia adalah router identity yang digunakan sebagai pengenal atau setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Kemudian kita dapat lakukan di Winbox. Jadi di sini saya sudah terhubung dengan Mikrotik lewat PinetLab di aplikasi Winbox. Nah, untuk langkah-langkah membuat topologi atau semacamnya, teman-teman dapat melihat detail atau video sebelumnya, yaitu mengenai Mikrotik. Akses untuk di sini kita akan terfokus basic configuration saja. Maka dari itu kita pertama-tama akan ubah melalui tampilan GUI terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah hostname pada tampilan GUI, teman-teman dapat mengklik pada menu sistem. Kemudian pilih identity. Di sini kita dapat mengubah hostname sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya gunakan nama RB. Lalu kita apply, oke. Secara langsung nama kita sudah berubah menjadi RB. Selain itu, kita juga dapat melihat tampilan secara terminal atau CLI. Untuk tampilan CLI, maka kita dapat menggunakan menu terminal, new terminal. Nah, di sini jika terdapat opsi new password, kita bisa skip saja dengan mengklik tombol Ctrl+C. Nah, sebelumnya kita dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui nama hostname kita dengan komen system identity lalu print. Nah, di sini keluar output yaitu RB. Dan untuk cara mengubah, kita dapat mengakseskan perintah system, lalu kemudian identity set, lalu kita enter. Nah, maka nama hostname kita akan berubah menjadi RB Dini. Oke, materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Seperti yang teman-teman tahu bahwa IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Jadi IP address diibaratkan menjadi memberi dan untuk mengkonfigurasi IP address sendiri terdapat dua cara, yaitu cara CLI dan GUI. Kita juga akan belajar seputar IP address seperti disable, enable, menambahkan, edit, dan lain-lain. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Untuk yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi secara GUI terlebih dahulu, yaitu dengan memilih menu IP. Lalu kita klik address. Di sini Mikrotik saya sudah memiliki IP address bawaan yang berasal dari IMP di PinetLab. Untuk menambahkan, kita bisa klik plus. Lalu di sini saya isi dengan IP 192.168.88.1/24. Itu kita oke saja. Kemudian perhatikan di sini sudah memiliki dua IP address dan keduanya kita akan mengubah CLI yaitu dengan menu new terminal. Nah, di sini langsung saja di sini saya akan menambahkan IP internet. Tetapi sebelumnya kita perlu masuk ke menu IP address dengan ketikkan IP address. Kemudian kita masuk perintah add address 192.68 enter saja. Kemudian kita enter saja. Kita enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah print. Perhatikan kita sudah memiliki 3 IP address. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus IP address. Sebagai contoh, saya akan hapus IP di inter 3 yaitu 192.168.77.1. Nah, caranya opsi remove member 2. Di sini kita pilih yang 2. Oke, di sini setelah itu kita print aja untuk mengeceknya. Nah, ketika
Ketika yang memiliki IP 192.6877 sudah hilang ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah mendisable dan enable IP address. Maksud dari disable adalah sebuah IP address berada di suatu internet namun statusnya tidak aktif. Jika dengan cara GUI teman-teman dapat ke menu IP, lalu pilih address. Nah di sini dalam status dari IP address-nya itu aktif. Nah, cara agar tidak aktif adalah dengan melakukan tanda silang seperti ini di sebelah atas, dan jika ingin mengaktifkannya kembali dapat mengklik tanda centang di sebelahnya. Sedangkan untuk CLI adalah dengan mengubah opsi disable. Di sini kita buka new terminal, lalu masukkan perintah IP address. Kita ketikkan di sini disable number 1. Nah, kemudian kita cek print, maka di sini pada internet 2 terdapat IP namun statusnya tidak aktif. Kalian bisa lihat tanda silang. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, kita dapat menggunakan perintah enable number 1. Nah, terlihat di sini IP-nya sudah aktif kembali. Nah, selanjutnya adalah cara mengedit atau memodifikasi IP address. Misalkan di sini saya salah menerima IP. Nah, di sini kita langsung saja berikan opsi perintah set number 1 address. Terus IP-nya di sini misalkan 192.168.99.1. Lalu kita cek print. Nah, di sini IP-nya sudah berubah dari 88.1 menjadi 99.1. Jadi, kita akan mempelajari CLI lebih dalam meski sebenarnya tidak jauh beda dengan Linux, yaitu sama-sama menggunakan baris CLI. Hanya saja mungkin perintah-perintah yang dijalankan sedikit berbeda. Misalkan jika pada Linux saat ingin masuk ke sebuah direktori, kita perlu menggunakan perintah cd. Sedangkan di Mikrotik kita hanya perlu mengetikkan garis miring. Dan nama tujuannya saja yang penyebutannya pun bukan direktori, melainkan menu. Misalkan di sini saya masuk ke sistem, kita bisa menggunakan /system. Nah, setelah kita enter, kita sudah ada di menu sistem. Terlihat, misalkan di sini saya masuk ke identity. Nah, di sini saya sudah masuk. Nah, jika saya ingin kembali ke menu utama, teman-teman dapat menggunakan garis miring slash. Garis miring itu ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah keluar atau sudah masuk kembali ke menu utama. Nah, teman-teman bisa juga masuk hanya dengan nama menu tujuan saja. Misalkan di sini sistem, lalu di sini saya langsung ke identity. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu sistem identity. Kemudian misalkan di sini saya ingin keluar dari menu identity namun ingin tetap berada di menu sistem, caranya teman-teman menggunakan titik 2 kali atau mengetikkan titik 2 kali. Seperti ini, maka kita sudah keluar dari menu identity namun masih di dalam menu sistem. Kemudian trik lainnya adalah misalkan kita ingin masuk ke interfaces. Nah, di sini kita bisa hanya memberikan enter atau separuhnya saja. Misalkan di sini enter. Kemudian teman-teman bisa klik tombol tab pada keyboard, maka perintah tersebut auto complete sehingga dapat mempercepat waktu kita. Dan selanjutnya kita bisa gunakan tanda tanya untuk membantu kita menampilkan bantuan komen. Misalkan pada menu sistem, terdapat menu apa saja sih? Jadi kita akan masuk ke menu sistem terlebih dahulu, lalu klik tanda tanya pada keyboard tersebut. Maka di sini akan muncul informasi dari menu-menu yang terdapat di sistem. Oke, materi yang keempat adalah IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ada banyak cara agar kita bisa mengakses Mikrotik. Nah, itu semua memiliki port teman-teman.
Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi, agar service mikrotik kita jauh lebih aman dan kita dapat melihat port yang terbuka pada semua IP service, di sini kita buka Winbox-nya saja. Lalu di sini kita pergi saja ke menu IP dan kita klik bagian service. Nah, ini adalah port dan service yang tersedia. Selanjutnya kita akan melakukan lab teman-teman, yaitu yang pertama disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merubah port SSH menjadi 922 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Langsung saja di sini kita implementasikan. Yang pertama adalah kita bisa bold semua service kecuali SSH dan Winbox. Dengan cara kita klik itunya lalu kita pilih silang. Kita silang semua. Maka secara otomatis akan mendisable dan jika mikrotik kita diakses oleh template, maka sudah tidak bisa. Teman-teman bisa mengecek, namun di sini saya akan langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu merubah port caranya teman-teman dengan mengklik bagian yang ingin diubah. Di sini saya akan klik bagian SSH, klik 2 kali ya. Di sini buat SSH portnya adalah 22, yang kemudian akan saya ubah menjadi 90022. Kemudian pada bagian available from teman-teman dapat mengisikan IP. Jadi nanti yang dapat mengakses SSH ke mikrotik hanyalah IP tersebut. Namun di sini saya biarkan kosong. Setelah itu saya klik apply, lalu klik OK. Kemudian untuk port Winbox kita menjadi 3000 ya teman-teman. Di sini kita ubah menjadi 3000. Dari yang tadinya 921 kita ubah menjadi 3000. Lalu kita apply lalu OK. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba untuk login. Di sini saya post terlebih dahulu dari Winbox-nya. Kemudian saya akan masuk kembali dan menggunakan port terlebih dahulu. Jadi caranya menambahkan port di Winbox. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa menambahkan titik 2 ya teman-teman. Lalu masukkan port berapa di servisnya saya coba. Nah, saya coba 3091. Terlebih dahulu yaitu port yang dulu. Nah, maka tidak bisa ya teman-teman karena portnya sudah kita ubah. Saya cancel terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba login kembali dengan port yang baru. Di sini saya tuliskan 3000. Lalu kita connect kembali. Nah di sini kita sudah berhasil login dengan menggunakan port yang baru. Oke, materi yang terakhir atau yang kelima adalah router OS login management. Kita akan belajar mengenai user siapa saja yang dapat mengakses mikrotik kita. Perlu diketahui pada saat ini kita mengakses router mikrotik masih menggunakan user default atau admin. Dan user admin adalah user root pertama di mikrotik. Maka jika teman-teman melakukan administrasi jaringan mikrotik menggunakan user admin, itu akan dianggap tidak secure atau kurang aman karena ada kemungkinan mendapatkan serangan boot from ke mikrotik kita. Boot from sendiri adalah percobaan login yang terus-menerus dengan menggunakan kemungkinan yang ada. Untuk itu, kita menghindari hal tersebut dengan mengatur user yang login di mikrotik kita. Manajemen user dilakukan dengan grup dan user yang mana user adalah menggunakan penggunaan user admin tanpa password untuk login. Dapat membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan.
Sedangkan grup merupakan bird manager atau berupa akses yang didapatkan suatu user write dan write atau full. Full berarti kita mendapatkan seluruh hak akses. Bird kita masih memiliki beberapa hak akses, hanya beberapa yang tidak bisa. Untuk write dia juga masih memiliki hak akses yang tidak bisa, di antaranya adalah full policy yaitu membuat user baru, dan VPP yaitu menaruh dan mengambil file mikrotik. Namun kita juga membuatkan akses, membuat custom grup baru. Sesuai dengan aturan yang kita inginkan, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Pertama, kita akan fokus terhadap user terlebih dahulu. Pada Winbox kita bisa buka pada menu sistem, lalu pilih bagian user. Nah, di sini terdapat menu user group untuk melihat hak akses. Kemudian kita bisa lihat user mana yang aktif di bagian menu aktif user. Nah, dapat diperhatikan pada user dahulu, di sini hanya terdapat user default saja, yaitu admin dengan grup full. Langsung saja kita coba menambahkan user baru dengan mengklik tanda plus. Di sini untuk namanya saya bebas, misalkan saya berikan nama Dini. Kemudian untuk aksesnya saja kita klik full, lalu jika kalian ingin user ini dapat diakses oleh IP tertentu, maka teman-teman bisa mengisi di bagian wait address. Namun di sini saya biarkan saja. Selanjutnya pada bagian password saya ingin 123. Jika sudah, saya akan play lalu oke. Nah, di sini saya sudah memiliki user dengan kriteria group full dan dapat diakses oleh siapa saja. Sebelumnya melakukan pengujian, di sini saya akan mendisable user admin terlebih dahulu dengan mengklik tanda silang. Jika sudah, di sini kita bisa lakukan pengujian menggunakan user ini. Teman-teman bisa klik menu, lalu kemudian kita pilih. Nah, di sini IP address-nya yaitu 3000 ya teman-teman. Untuk usernya kita bisa gunakan ini. Nah, di sini saya sudah bisa masuk dan dapat mengakses mikrotik dengan user Dini. Yang kedua adalah pembahasan grup. Di sini saya akan buat user baru yang akan nanti kita coba berikan akses tertentu. Nah, di sini saya menggunakan Dini 2. Nah, di sini saya buat sama persis sebelumnya. Untuk nannya saya beri Dini 2 dan begitu juga seterusnya. Disamakan saja dengan yang tadi ya teman-teman. Langsung saja saya klik play lalu oke. Kita bisa uji coba dengan buka new Winbox. Dan di sini portnya masih sama. Cuman untuk kita login kita pakai yang Dini 2 ya teman-teman. Dan untuk passwordnya itu menyesuaikan yang tadi. Kita hanya ubah username dan passwordnya saja, dan kita klik on. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user Dini 2. Nah, karena hak akses Dini 2 ini aksesnya adalah read, maka dia bisa melakukan konfigurasi. Sedangkan di sini saya akan masuk ke menu IP lalu address. Nah, di sini kita tidak dapat mengkonfigurasi IP address. Selanjutnya kita uji coba user dengan kriteria write. Nah, teman-teman, di sini saya sudah buat user dengan kriteria write dengan nama Dini 3 dan menggunakan password 12345. Langsung saja saya apply lalu oke. Seperti sebelumnya, saya akan buka Winbox lalu login kembali seperti yang sebelumnya. Lalu kita konekkan saja. Nah, di sini kita sudah bisa login menggunakan username Dini 3 karena menggunakan kriteria write, maka di sini kita tidak dapat melakukan puisi atau PowerPoint. Misalkan di sini saya akan coba buka menu sistem, lalu pilih user. Maka ia tidak bisa menambahkan user, tetapi jika kita buka pada menu IP address, perhatikan ia diizinkan untuk mengkonfigurasi IP.
teman-teman, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. See you the next video. Bye-bye. Yay!